넌 포기하고 싶은 꿈 너와 단절해도 싶어 Until the end of time 지금 난 간절히 원해 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Deris Mandriani dengan NIM 25TKM002 dari kelas 1A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai tentang K3. Berbicara tentang K3, tentunya kita sebagai seorang analis wajib untuk mengetahui bahaya apa saja yang kemungkinan dapat terjadi selama kita melakukan praktikum, terutama saat kita mereaksikan suatu larutan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai simbol bahan kimia dan kemungkinan bahaya yang bisa terjadi serta cara pencegahannya. Sebelum saya masuk ke pembahasan inti, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu K3. Jadi, K3 atau biasa disebut keselamatan dan kesehatan kerja adalah bidang yang berfokus pada perlindungan tenaga kerja dari resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta memastikan lingkungan kerja aman, sehat, dan produktif. Tujuan utama dari K3 yaitu untuk mencegah kecelakaan, cedera, penyakit akibat kerja, serta melindungi tenaga kerja, orang lain, alat, dan lingkungan dari bahaya. Penerapan K3 sendiri melibatkan identifikasi bahaya, manajemen resiko, pelatihan, dan penggunaan APD atau biasa disebut dengan alat pelindung diri. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai beberapa simbol bahan kimia berbahaya, di mana hal ini sudah pasti sangat penting untuk diketahui sebagai seorang analis guna untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja saat kita melakukan suatu praktikum. Berikut merupakan beberapa macam dari simbol bahan kimia berbahaya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai simbol. Jadi, simbol tersebut biasa digunakan pada bahan yang dapat meledak dengan adanya panas, percikan api, guncangan, ataupun gesekan. Contohnya yaitu amonium nitrat. Cara pencegahannya yaitu menghindari larutan tersebut dari benturan, gesekan, panas, ataupun api. Karena yang kedua, kita akan membahas mengenai simbol. Yang kedua ini biasa disebut dengan oxidizing atau mudah teroksidasi. Jadi, simbol ini biasa digunakan pada bahan yang tidak mudah terbakar, tetapi menghasilkan oksigen yang dapat memicu suatu kebakaran di bahan lain. Contohnya yaitu seperti hidrogen peroksida, kalium permanganat, ataupun asam nitrat. Cara pencegahannya yaitu dengan menjauhkan bahan yang mudah terbakar dari bahan tersebut. Simbol ketiga yang akan kita bahas yaitu simbol ini biasa disebut dengan flammable atau mudah terbakar. Jadi, simbol ini digunakan pada bahan yang mudah terbakar dengan api, percikan, atau pada suhu tinggi. Contohnya seperti etanol, metanol, aseton, atau gas propana. Cara pencegahannya yaitu menjauhkan dari sumber api dan panas, lalu kita perlu menyimpan bahan tersebut di tempat dingin dan ventilasi baik. Nah, simbol keempat yang akan kita bahas yaitu simbol tersebut biasa digunakan pada bahan yang dapat menyebabkan keracunan akut, bahaya kesehatan, ataupun bisa jadi menyebabkan kematian jika terhirup, tertelan, atau kontak dengan kulit. Contohnya sianida, merkuri, ataupun metanol. Cara pencegahannya yaitu kita bisa menggunakan masker respirator, sarung tangan, ataupun kita diwajibkan atau dibiasakan bekerja di lemari asam agar tidak mencemari udara sekitar. Simbol yang kelima kita akan membahas mengenai simbol tersebut biasa disebut dengan iritan atau harmful atau bahaya iritasi. Nah, simbol tersebut biasa terdapat pada bahan yang menyebabkan gatal,
inflamasi, atau kerusakan kesehatan tingkat sedang. Contohnya seperti aseton, benzena, ataupun asam fumarat. Cara pencegahannya yaitu menggunakan sarung tangan, kacamata pengaman, dan hindari kontak langsung. Apabila kita terkena langsung dengan kulit, maka kita harus cepat-cepat untuk membilasnya dengan air mengalir. Simbol yang keenam kita akan membahas. Simbol tersebut biasa disebut dengan korosif. Jadi, simbol ini biasa digunakan pada bahan yang dia bisa merusak jaringan hidup, menyebabkan iritasi parah dan korosi pada logam. Contohnya asam sulfat, natrium hidroksida, dan amonia. Cara pencegahannya yaitu menggunakan sarung tangan tahan kimia, pelindung wajah, dan apron. Simbol yang terakhir yaitu simbol ini biasa disebut dengan berbahaya bagi lingkungan. Jadi, simbol tersebut biasa berada pada bahan yang dia bisa menyebabkan kematian atau dampak merusak pada ekosistem. Contohnya seperti pestisida, merkuri, ataupun benzena. Cara pencegahannya yaitu saat setelah kita melakukan praktikum dengan bahan tersebut, kita harus membuang limbah di tempat khusus atau di tempat pembuangan limbah, sehingga itu bisa menghindari pembuangan langsung ke saluran air, dan hal itu bisa mencegah terjadinya pencemaran di lingkungan. Nah, itulah tadi materi mengenai beberapa simbol bahan kimia berbahaya yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video kecelakaan kerja yang terjadi di laboratorium. Oh no. No. It burns. Help, please help. It hurts so much. All right, time for the transfer. Carefully now. Perfect. Nailed it. Nah, itulah tadi materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.